Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah umum kita di pagi hari yang indah ini. Saya percaya sampai saat ini berkat Tuhan masih kita rasakan, amin. Untuk itu mari yang merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Namun dalam keadaan apapun kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari saat ini saya undang kita semua, sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di waktu dan kesempatan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami dengan pujian dan penyembahan kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu bertahta dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan, mujizat-Mu terjadi, pemulihan terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari Engkau lindungi, Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Suci kuduskan layakan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber perlindungan kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai
Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama katakan, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Amin. Sampai kapanpun. Haleluya. Yesus goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Aku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Oh, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Tak pernah kami takut, tak pernah kami khawatir Tuhan, karena kami percaya Engkau yang selalu menopang setiap kehidupan kami. Amin saudara. Mari, tiba saatnya kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari sama-sama katakan, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Haleluya. Mari sekali lagi saudara, kita mau angkat pujian dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari katakan, dengan sukacita ku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Mari sama-sama katakan, selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau datang sujud, berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang mampu mengubahkan setiap kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami
jadi baru. Mari kita undang Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kita. Roh Kudus Haleluya. di sini. Kami mau buka hati kami. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, Jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. ubahlah kami Haleluya. jadi baru. Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari sama-sama katakan. Jadikan kami Sama seperti Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin diubahkan, kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami Tuhan, apa yang diberitakan, apa yang menjadi mau-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari awal nyanyian pujian tentu sudah memberkati, pastilah juga firman Allah memberkati kita sekalian. Bersama istri saya sapa, Shalom. Kiranya berkat Tuhan betul-betul turun di atas hidup kita hari ini bahkan sampai selamanya. Mari kita hari ini sama-sama mendengar, memahami dengan pertolongan Roh Kudus, mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan di akhir zaman ini. Hari ini kita akan bersama-sama di tema hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan menghendaki kita di akhir zaman ini hidup sebagai anak-anak terang.
Kita berada di hari-hari zaman akhir. Ini zaman dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita hidup juga di satu zaman yang sangat susah. Zaman yang kelam, gelap. Tapi kita juga hidup di zaman anugerah yang luar biasa, yaitu Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, gerejanya. Bahkan Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus berlimpah-limpah sebagai hujan akhir sebelum Yesus datang kembali pada kali kedua. Yang paling penting, apa yang kita perlu lakukan di hari-hari ini, karena nubuat Yoel, Nabi Yoel akan digenapi. Orang-orang muda, anak-anak kita, baik kita orang tua, akan dipakai oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sekalian? Karena itu mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan hari ini buat kita. Sama-sama kita membaca Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, Janganlah seperti orang bebal. jangan seperti orang bebal. Bebal itu apa ya? Lebih daripada bodoh. Bodoh dan keras hati. Kira-kira begitu. Terus, Tetapi seperti orang arif. orang arif itu bijaksana. Kalau temanya kita baca Efesus 5, itu adalah apa? Tolong dibaca. Hidup sebagai anak-anak terang. Itu maunya Tuhan, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang itu berbuahkan banyak. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak ada kehidupan yang menghasilkan buah. Saya ingin dibaca lagi ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama, teliti betul-betul bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Terus, Janganlah seperti orang bebal. jangan jadi bebal. Ya, keras hati. Sudah bodoh, keras hati lagi. Terus, Tetapi seperti orang arif. arif itu bijaksana. Jadilah bijaksana. Jadilah orang yang bijak. Arif. Kehendak Tuhan adalah bijaksana, tidak bodoh kita. Jadi ayat 15 itu cara hidup kita di akhir zaman menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, pencurahan Roh Kudus berlipat-lipat. Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana hidupan anak-anak terang itu? Ya, ayat 15 ini yang pertama dikatakan, jadilah bijak. Hiduplah bijaksana. 5 darah yang bodoh itu jangan ditiru. Mereka tidak punya persediaan minyak. Mereka tidak hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Mereka hidup dengan tidak berjaga-jaga, tidak siap. Minyaknya pas-pasan cuma di dalam pelita itu. Tapi mari kita tiru 5 darah yang bijak. 5 darah yang bijak itu mempersiapkan minyaknya, minyak cadangannya, hidupnya dalam kelimpahan minyak, dalam kelimpahan Roh Kudus. Sama-sama tidur, sama-sama menunggu datangnya Tuhan. Ya, 5 darah bodoh ini bukan orang yang tidak percaya, orang percaya. Kalau orang tidak percaya, masa nunggu datangnya Tuhan? Orang percaya semua menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi ada yang bernasib sama dengan 5 darah bodoh, karena tidak mau menjadi arif bijaksana, tidak mau berjaga-jaga, tidak mau memberikan hidupnya untuk limpah dengan minyak Roh Kudus.
Jadi perhatikan dengan seksama, telitilah hidup kita, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, agar bisa kita masuk pesta kawin anak domba. 5 darah yang bodoh, pintu sudah terkunci, tidak ada kesempatan masuk di dalam pesta nikah karena minyak habis, pelitanya padam. Ya, kalau kita mau berhasil masuk nanti pesta perkawinan anak domba, maka jangan kita hidup pas-pasan dengan minyak itu. Kita harus hidup penuh, limpah, jadi bijaksana, walaupun tidur tapi hatiku bangun. Ini orang yang berjaga-jaga. Ya, siapa orang yang bijaksana itu pula? Bukan hanya mendengar firman, tapi melakukan. Itulah orang bijak. Orang bijak itu mendengar firman, tapi melakukan. Kalau orang mendengar firman tidak melakukan, itu orang bodoh. Itu cerita dalam Matius 7, bagaimana orang yang mendirikan rumah di atas batu, datang hujan, banjir, ya, angin melanda, tapi rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar batu. Itu yang dikatakan orang yang mendengar firman dan melakukan firman Allah. Sedangkan orang yang rumah rohaninya roboh karena pondasinya itu pasir. Jadi hari-hari ini kalau kita mau menjadi bijak, mari kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak mengerti, tapi mendengar firman, mengerti dan melakukannya. Maka kita jadi orang yang bijaksana. Datang hujan, banjir, angin kencang, rumah itu tidak roboh karena dibangun di atas dasar batu, bukan di atas dasar pasir. Itu orang bodoh. Ketaatan itu begitu penting. Karena terusirnya manusia dari Taman Eden itu karena tidak taat. Seandainya kata mereka taat, maka manusia tidak akan susah sampai seperti sekarang. Adam dan Hawa ini tidak taat, mengakibatkan generasi manusia habis. Semua kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya terusir dari hidup nyaman di Taman Eden. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah ketidaktaatan manusia, zamannya Nuh itu manusia yang paling taat sampai detail-detail yang diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera itu dilakukan. Dikatakan Nuh membangun bahtera itu dengan tepat. Tidak ada satu yang dilangkahi Nuh. Hujan datang, banjir datang, Nuh ada di dalam bahtera, aman, tidak ada masalah. Ya, ketaatan sangat penting. Ketaatan inilah yang menyelamatkan kita. Yesus taat sampai mati. Dia contoh ketaatan, mati di kayu salib. Kita selamat. Ya, puji Tuhan. Siapa lagi yang bijaksana? Kalau orang bijaksana itu di hari-hari ini, zaman akhir, dia menghitung hari-harinya, menghitung hari-hari. Artinya hidupnya sangat seksama, teliti setiap hari, langkah-langkah hidupnya. Inilah orang bijaksana. Tuhan mau kita bijaksana, punya minyak persediaan, walaupun tidur tapi kita terbangun, hati kita terjaga. Ya, mempelai datang tidak ada yang kasih tahu waktunya kapan. Ya, mereka bangun, mereka sudah siap. Mempelai wanita seperti 5 darah bijaksana itu sudah siap, kata firman Tuhan.
Ya, orang bijak itu mendengar, melakukan. Orang bijak itu juga menghitung hari-harinya. Hidup teliti, hidupnya seksama sekali. Mazmur mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami mempunyai hati yang bijaksana. Tolong dibaca itu ya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Terus, Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. supaya hati kami jadi bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Itu artinya orang itu sangat teliti memperhatikan setiap langkah-langkah hidupnya. Setiap hari kalau kita bangun, ada kasih setia yang baru. Oh, kita bersyukur masih boleh bernafas. Terima kasih Tuhan. Hari itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita membaca. Ini orang yang menghitung hari-harinya. Setiap hari dia hitung langkah-langkahnya. Dia ingin Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidupnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahnya diatur Tuhan. Dia hitung. Manusia ini fana. Ya, dia hitung-hitung baik-baik sehingga dia punya hati bijak. Bijak apa? Untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Jadilah orang yang bijak, menyenangkan hati Tuhan, menghitung hari-hari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Puji Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat 16 Efesus 5. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Harinya tidak jahat. Hari Senin itu baik. Hari Selasa itu baik. Hari Rabu itu hari baik. Hari Kamis itu hari baik. Hari Jumat itu hari baik. Hari Minggu itu hari baik. Hari Sabtu itu hari baik. Ada orang bilang begini, cari hari yang baik untuk pindah rumah. Cari hari yang baik untuk mulai menanam batu pertama membangun rumah. Cari hari baik supaya saya punya hari pernikahan itu baik. Oh, ini jangan tanggal 13. Harinya baik tapi tanggalnya tidak baik. 13 celaka. Siapa bilang? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, harinya semua baik. Harinya Tuhan. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baik, 11 baik, 12 baik, tanggal 13 baik. Ya tanggal 13 hari baik. Ada orang lahir tanggal 13, anak ke-13, tapi hidupnya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Ya, anak Tuhan tidak kenal itu. Semua hari itu hari baik. Bukan harinya jahat. Manusia yang hidup pada hari-hari ini jahat.
Manusia hidup seperti zamannya Nuh. Harinya baik tapi jahat kelakuan hidupnya. Dan Tuhan berkata, jelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, manusia akan hidup seperti zamannya Nuh, jahat. Mari baca Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Zaman Nuh itu, demikian pula halnya kelak Ya. pada kedatangan anak manusia. pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu Ya. makan dan minum, Maka minum, kawin dan kawin mengawinkan, mengawin, sampai kepada hari Nuh sampai hari Nuh. masuk ke dalam bahtera. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan Ya. melenyapkan mereka semua. Jadi banyak orang makan minum, berbuat jahat. Sama seperti zaman Nuh, sampai Tuhan berkata, ini semua memilukan hatiku. Manusia selalu menimbulkan hatinya jahat. Aku akan musnahkan. Ya. Hari-hari baik, tapi karena manusia jahat, maka dikatakan seperti zaman Nuh. Hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari zaman akhir. Manusia mencintai dirinya, menjadi hamba uang, tidak hormat orang tua, dan selanjutnya mereka ibadah tidak tahu bersyukur. Mereka ibadah tapi tidak punya kuasa ibadah. Coba dibaca itu 2 Timotius 3. Itu keadaan manusia akhir zaman ini. Jangan kita ya, gereja Tuhan, melakukan seperti ini. Tuhan memperingatkan kita supaya kita tidak hidup dalam kejahatan. Baca ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya Loh, sendiri. Egoisnya manusia, cuma diri sendirinya diingat, mencintai diri sendiri. Terus, Dan menjadi hamba uang. oh, budak uang, budak, terus hanya uang saja. Berbuat jahat apapun asal uang. Uang masuk, tidak apa-apa. Ya. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. mereka membual dan menyombongkan diri. Nah, banyak orang membual hari-hari ini. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. mereka jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Oh, ini akhir zaman ini banyak anak-anak berontak-berontak sama orang tuanya. Hati-hati. Terus, Dan tidak tahu berterima kasih. oh ya, banyak manusia tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu terima kasih. Saya tadi katakan kalau kita bangun pagi bisa bernapas, bersyukurlah masih boleh bernapas. 3 kali sehari masih boleh makan, terima kasih. Terus, Tidak memperdulikan agama. tidak mengindahkan ibadah itu sebetulnya. Terus, Tidak tahu mengasihi. tidak tahu memberi kasih kepada orang. Terus, Tidak mau berdamai. nggak suka damai. Sekali musuh sampai selesai. Terus, Suka menjelekkan orang. oh, cuma cerita gosip, menceritakan orang lain punya kejahatan atau orang lain punya kehidupan. Ya, terus, Tidak dapat mengekang diri. ya, tidak punya self control, tidak hidup dengan Roh Kudus. Terus, Garang. Tidak suka yang baik. tidak suka yang baik, Suka mengkhianat. khianat. Tidak berpikir panjang. Yo, Berlagak tahu. terus, Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jangan berlagak tahu. Lebih baik bilang saya tidak tahu, belum tahu. Terus, Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. ya, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. ini orang-orang beribadah. Jangan sampai itu kita. Ini orang beribadah.
bukan orang yang tidak beribadah. Kalau saya katakan ini zaman akhir, zaman yang sukar itu di dalam mana? Di dalam gereja. Gereja Tuhan. Mari kita teliti satu persatu. Di tempat yang mana kita ini salah? Di tempat yang mana kita tidak melakukan firman Tuhan? Di tempat di mana kita harus memperbaiki? Itu hidup dengan bijaksana, hidup dengan saksama, teliti. Yaitu gambaran manusia hidup zaman akhir, zaman yang sukar, kan zaman yang baik. Mereka beribadah, tapi apa dikatakan? Memungkiri kekuatan ibadah, tidak mengalami kuasa ibadah. Tadi dikatakan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur pada Tuhan. Padahal dengan mengucap syukur itu kita mengundang mujizat. Contohnya Tuhan Yesus. Apa yang dia buat dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Mengucap syukur. Mujizat. 5 ketul roti, 2 ekor ikan memenuhi kebutuhan sekian puluh ribu. Kenapa saya katakan puluhan ribu? Karena 5.000 laki-laki. Perempuannya berapa? Anak-anak berapa? Dengan ucapan syukur itu 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Salah satu muridnya katakan, "Nggak cukup 5 roti, 2 ikan. Ini orang banyak." Dia meremehkan. Tapi Tuhan dengar, sini itu roti, sini itu ikan. Di tangannya Tuhan. Bapa, aku mengucap syukur. Bagikan. Mujizat. Saudara tahu Lazarus bangkit dari kubur setelah 4 hari dikubur. Kenapa? Ucapan syukur. Tuhan bilang bersyukur kepadamu Bapa, engkau melakukan keajaiban. Habis itu dia bilang Lazarus keluar. Lazarus keluar, lompat-lompat dengan kain kafan itu. Sampai hari ini mujizat masih ada. Ketika kita belajar mengucap syukur, ada mujizat. Orang makan gaji, penghidupan sekarang ini sulit di masa Covid. Ketika dia bisa terima gaji, walaupun itu kira-kira setengah bulan habis, tapi kalau diucapkan syukur, Tuhan bilang mujizatku ada di sana, kamu terpelihara. Ya itu saja. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, diucapin apa? Syukur. Lazarus mati 4 hari, bangkit. Sakit, Tuhan terima kasih, engkau sudah sembuhkan saya, sudah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan menambah usiaku, perpanjangan umur. Tuhan masih melakukan itu seperti Raja Hizkia. Aku tambah umurmu 15 tahun lagi karena engkau orang baik, orang benar. Hizkia, kata Nabi Yesaya, sudah waktumu selesai, kata Tuhan. Pesan sama keluargamu. Waduh, Hizkia bilang aku masih muda, aku masih mau hidup. Dia balik ke dinding, nggak mau lihat apa-apa lagi, ke dinding aja. Dia cuma lihat Tuhan, dia harap Tuhan, Tuhan tambahkan umur. Karena dia hidup benar, dia tidak hidup jahat.
Dia bukan raja yang jahat. Kalau hari-hari jahat, mana banyak orang jahat sekeliling kita jahat, kita jangan berbuat jahat, kita berbuat benar. Kita jadi orang baiknya Tuhan. Permohonan kita kepada Tuhan itu dengan segenap hati diterima Tuhan. Apa saja yang Tuhan berikan, ucapan syukur. Ada orang sakit. Sakit apa? Sakitnya tidak bisa disembuhkan. Tapi dia tiap hari berdoa, terima kasih buat kesembuhan saya. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan beri kepada saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong saya. Sembuh. Stadium 4. Kanker. Sudah Tuhan sembuhkan. Sudah dioperasi, udah keluar. Ya. Tapi Tuhan buat mujizat. Kita mengucap syukur, berharap pada Tuhan. Banyak orang tidak tahu terima kasih di akhir zaman ini. Banyak. Ya. Tapi kita mau mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau berkata Tuhan terima kasih. Ketika kita bangun pagi, mata kita melihat, wah, terima kasih Tuhan. Lalu apa yang kita buat? Langsung buka HP. Atau langsung sujud. Langsung sujud atau langsung bercakap melalui WhatsApp. Seharusnya langsung bersujud, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Ya, beri makanan kami secukupnya. Saya syukur. Banyak orang-orang tidak tahu menghormati orang tua. Di akhir zaman ini tadi dibacakan 2 Timotius 3 tadi. Ayat 2. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Iya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, itu berontak pada orang tua. Hari-hari ini banyak anak-anak muda berontak pada orang tua. Kenapa anak-anak kita berontak pada orang tua? Orang tua dulu berontak pada Tuhan. Kalau kita mau anak-anak kita tidak berontak kepada kita, kita jangan berontak pada Tuhan, orang tua. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menghormati Bapak di sorga, Bapak yang baik, taat, berusaha hidup bijaksana, meneliti hidup kita dengan baik, menghitung hari-hari kita, tuaiannya itu anak-anak kita juga menghormati kita. Banyak anak-anak berontak pada orang tua karena orang tua berontak sama Tuhan. Kan kita semua memanggil dia Allah Bapa kita, Bapa di sorga. Ya Aba, ya Bapa. Lalu kita berontak. Lalu anak kita nakal, tidak dengar-dengaran, berontak ya kamu. Nah, itu karena kita menjadi contoh, berontak pada orang tua, berontak pada Bapak. Tapi memang juga anak-anak tidak boleh berontak pada orang tua. Efesus 6 mengatakan, hormati ayah ibumu, karena itu mengandung janji panjang umurmu di bumi ini dan bahagia hidupmu. Coba baca itu, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taat
Hormatilah orang tua di dalam Tuhan. Terus Karena haruslah demikian. harus. Itu satu perintah tidak boleh ditawar. Anak-anak harus menghormati orang tua. Itu adalah perintah Tuhan. Terus Hormatilah ayahmu dan ibumu. hormati ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah yang Suatu penting. perintah penting mengandung janji. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu Panjang di bumi. umurmu, bahagia hidupmu. Bahagia hidup, panjang umur. Terus Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati sebaliknya anak-anakmu. bapak-bapak jadi teladan yang baik, jangan sakiti anak-anakmu juga. Sekian. Khusus anak-anak, panjang umur, bahagia. Kalau menghormati orang tua dengan taat, ya, hormati dan taati. Selama orang tua mengajari yang baik, yang benar, taati. Tapi kalau dia mengajar untuk berbuat salah, itu kita mesti timbang. Tapi hormat kita kepada orang tua tidak boleh kurang. Ya, taat. Apalagi orang tua dalam Tuhan. Orang tua dalam Tuhan pasti bilang, mari, ya ayo hari ini adalah hari ibadah. Kita ibadah sama-sama yuk. Di tempat di mana kita sudah biasa digembalakan. Di tempat kita bertahun-tahun, hari-hari kita menjalani dengan Tuhan. Di tempat di mana kita bergereja, kita digembalakan. Hari-hari pandemi COVID ini kita di rumah. Ayo sama-sama, suami istri, anak kumpul, alangkah indahnya. Ada keluarga berkata pada saya, sama saja om, persis sama. Walaupun kami merindukan untuk ngumpul, tapi ya sama. Namanya ibadah, justru tidak dilihat siapa-siapa. Tuhan yang lihat. Itulah integritas kita. Integritas gereja sedang diuji. Ya. Taat kepada orang tua. Hormati, panjang umur dan bahagia. Hidupmu tidak dipotong di tengah jalan. Itu janji Tuhan. Kita baca Ulangan pasal 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Orang yang memandang rendah ibu bapaknya, tidak menghormati orang tuanya, terkutuk. Dah enak itu bahasanya. Terus, Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. oh, berarti diaminkan pasti. Gitu. Amin itu artinya pasti. Anak-anak mesti menghormati orang tua. Itu firman Tuhan, kata firman Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati ayah ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Loh, itu firman Tuhan. Terus lanjut. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, Ya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. ini banyak alasannya. Saya sudah pergunakan dulu untuk Tuhan. Jadi saya tidak ada uang lagi kasih orang tua. Terus, Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. oh, tapi dia tidak lakukan itu. Itu orang Farisi. Tuhan bilang kamu munafik. Ya. Beri pada Tuhan,
milik Tuhan kembalikan milik Tuhan, dan juga beri persembahan pada Tuhan, juga memberi kepada orang tua. Hal itu adalah hal yang sangat baik. Ketika salah satu anak saya, putri saya yang sulung, dia mulai bekerja, nomor satu, hasil sulungnya dari gaji yang diperoleh dia persembahkan pada Tuhan. Hasil sulung semua, jadi dia tidak terima apa-apa, dia berikan pada Tuhan. Bulan kedua dia terima gaji, lebih dahulu dikeluarkan milik Tuhannya 1/10 dari gaji yang diperoleh. Kemudian sisanya, setelah dia buat hitungan berapa banyak yang dia mesti beri persembahan kepada Tuhan selain milik Tuhan, maka seluruhnya itu diberikan kepada kami sebagai orang tuanya. Ini buat papa dan mama. Dia tidak punya apa-apa. Sudah 2 bulan kerja, 60 hari susah payah itu. Ini sikap hormat kepada Tuhan, sikap hormat pada orang tua, dan hidupnya diberkati. Bukan hanya diberkati jasmani, rohani diberkati. Ketentraman, kedamaian, ada bersama dengan keluarga. Ya. Nah, kini usianya sudah 47-an, 47. Tapi saya masih ingat itu, waktu dia masih muda sekali, udah kerja. Nanti bulan ketiga dia terima gaji, baru dia untuk dia. Dengan lebih dahulu mengembalikan milik Tuhan, menyiapkan persembahan buat Tuhan. Lah, anak-anak ini dari sebelum punya income masih sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, fakultas atau fakultas, ya, perguruan tinggi. Sudah biasa, belum punya kerjaan. Ya, kita tidak punya pekerjaan, tapi kan kita punya pemberian orang tua, pemberian keluarga lain dalam bentuk apa begitu. Ada uang jajan, ada uang apa. Itu yang kami perlukan, Pak. Dari kecil diajar seperti itu. Jangan ngajari anak saudara, kamu itu toh belum kerja, enggak usahlah, tak perlu. Anak-anak itu kalau dari kecil sudah biasa, dia biasa akan sampai tua. Ditanamkan sesuatu untuk menghormati Tuhan, dan tidak rugi orang yang menghormati Tuhan. Dan sama sekali tidak rugi ketika orang itu menghormati orang tuanya. Bahagia panjang umurmu di bumi. Ya, ini saya ceritakan pengalaman. Jadi anak-anak saya dari kecil semua. Kalau ada hari-hari tertentu, ada hari-hari raya tertentu, tahun baru atau apa, mereka mendapatkan apa? Envelope merah. Itu apa, dari keluarga, dari famili, mereka kumpul, persepuluhkan. Ada anak umur 9 tahun waktu itu, anak saya yang sulung. Dia sudah rencanakan, kalau saya dapat ini, saya mau beli sepatu yang saya suka waktu itu, favorite apa itu waktu, merek apa. Tahu-tahu dia dengar hamba Tuhan mengadakan KKR, perlu uang.
Wow. Dia bilang sama mama, enggak jadi beli sepatu. Loh kenapa memangnya? Itu untuk pekerjaan Tuhan dulu. Diserahkan semua. Enggak beli sepatu. Kamu udah menyesal? Tidak. Ketawa-ketawa lagi. Umur 9. Sampai sekarang diberkati Tuhan. Umurnya sudah menjelang ke umur 50-an, setengah abad, masih diberkati. Nah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Loh, sampai hari ini anak-anak tidak melupakan orang tuanya. Sudah, kami ada, Tuhan pelihara. Oh ini kan lain, ini kan pemberian kami. Ini kan senang, saudara. Ya. Yang berikut, nomor 3. Tolong dibaca. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Nah ini, tapi Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. jangan bodoh. Tuhan tidak suka orang bodoh. Siapa itu bodoh? 5 darah bodoh, tidak ada minyak persediaan. Siapa itu bodoh? Dengar firman tapi tidak melakukan. Itu orang bodoh. Apa kata pengkhotbah? Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai ayat 6. Jangan bodoh, tapi mau mengerti kehendak Tuhan hari-hari akhir ini. Begitu banyak saudara hari ini kita dapat mendidik anak kalau mau bahagia bagaimana. Dari kecil dididik. Didik dengan baik. Didik mereka takut Tuhan, takut Tuhan. Udah anak-anak saya masih kecil-kecil. Kalau mau makan perjamuan suci, disuruh berdamai dulu dengan orang tua. Oh, datang peluk-peluk, mengulimah, minta ampun, minta maaf. Kalau tahun baru, waduh, sudah dikelilingi kami di tempat ibadah. Sampai hari ini, dengan 10 cucu, yang tua sudah selesai di wisuda, sekarang melangsungkan S2. Kan kita semua senang. Cucu pun berlaku seperti orang tuanya, sangat mencintai kami. Opa dan omanya. Kan senang, saudara. Betul ya? Lah ya apa? Apa tidak ada kesulitan mereka? Ada. Apa mereka tidak punya pergumulan? Ada. Kita topang dalam doa. Kita nasihati. Kalau ada masalahmu tidak terselesaikan, saya pernah ajari anak saya. Kalau ada satu masalah yang sangat sulit, sangat rumit, kamu tidak usah ngomong apa-apa dalam doa. Pagi dan petang angkat tanganmu pada Tuhan. Akui kesalahan kita di mana. Nanti tangan Tuhan turun. Ketika kita angkat tangan kita dengan rendah hati, dengan memperbaiki hidup, Tuhan punya tangan turun mengangkat kita dari masalah, dari persoalan hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Jangan bodoh. Baca. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Ya. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ya. Karena Allah ada di sorga. Ya. Dan engkau di bumi. Ya. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Perkataan sedikit. Banyak bicara, banyak pelanggaran, kata Amsal.
Terus? Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, Ya, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. banyak kata-kata, banyak salah, bodoh. Ya. Terus? Kalau engkau bernasar kepada Allah, Jangan bernasar, janji sama Tuhan. Aku mau berikan hidupku Tuhan kalau aku sembuh dari sakit. Aku berikan hidup saya full time untuk Tuhan. Asal Tuhan sembuhkan sakitku. Tuhan dengar tuh. Sembuh. Ada itu. Saya mengenal orang itu. Udah sembuh, lupa. Ini orang bodoh. Malah mundur dari ibadah. Akhirnya Tuhan izinkan. Segala sesuatu seizin Tuhan. Dia kembali sakit yang sama, akhirnya dia meninggal dunia. Tapi dia berdamai minta ampun sama Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan itu maha pengampun. Tapi kita jangan sembarang omong, berjanji, nasar tapi tidak memenuhi. Ya, jangan janji-janji sama Tuhan. Sama saya saja kamu janji, saya rasanya marah kalau tidak dipenuhi. Ya toh, apalagi sama Tuhan. Ya. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak memenuhi. Kalau saya punya anak, memang saya tidak punya anak. Kalau saya punya anak, biar anak saya dipakai Tuhan semua. Ketika Tuhan mau pakai anaknya, dia keberatan. Ya, saya melihat ibu-ibu yang mandul akan melahirkan anak, tapi ada suatu perintah Tuhan pada ibu-ibu, kamu menguduskan diri, tidak boleh minum anggur, tidak boleh apa-apa, supaya anak yang kau kandung itu juga akan dipakai Tuhan. Itu ibu Yohanes Pembaptis, Elizabeth. Ibunya Simpson juga begitu. Dia harus menjaga dirinya. Ya. Kalau kita bisa punya anak, itu Tuhan yang beri. Jangan disia-siakan pemberian Tuhan. Didik mereka dengan baik. Jadilah contoh model yang baik. Loh, itu kan seizin Tuhan. Kita punya anak. Tidak semua orang punya anak. Ada yang tidak punya anak. Efesus 5 ayat 18 dengan cepat. Nomor 4 ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Ya. karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Terus Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau kita penuh Roh Kudus. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata yang berhasil. Terus, Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. iya, setiap orang yang mengucapkan kata-kata sia-sia, kata Matius 12, harus mempertanggungjawabkannya kepada pengadilan Allah. Jadi ini ucapan kita, kita dibenarkan. Ucapan kita yang salah, kita disalahkan. Hati-hati tadi pengkhotbah sudah dengan banyak kata-kata, ini orang bodoh. Kalau kita cerita tentang seseorang, banyak kata-kata kita. Ketika kita sadar itu salah, kita mau ambil kembali, minta maaf, itu susah. Saya kasih contoh, kita naik di tempat tinggi,
Di rumah kita mungkin ada sotoh rumah, kita buang kapas, cabai-cabai dibuang, terbang kemana-mana kapas itu. Sekarang kumpulkan itu kapas-kapas yang sudah terbang-terbang itu, bisa dikumpul? Tidak bisa, sulit. Seperti itu kata-kata kita. Di dalam banyak bicara banyak pelanggaran, kata Amsal. Jangan berkata-kata seperti orang bodoh tadi dibilang pengkhotbah. Jangan mengucapkan kata sia-sia. Ya, berkata-kata yang baik. Ayat 20. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa. Nah, mengucap syukur tadi saya sudah ngajari. Mengucap syukur, Tuhan Yesus sendiri contoh. Lazarus bangkit karena mengucap syukur. Ada mujizat. 5 ketul roti, ada mujizat. Mengucap syukur. Nah, yang ketujuh, ayat 21, Efesus 5. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam Rendahkan takut. dirimu seorang terhadap yang lain. Rendah hati. Air mengalir ke tempat yang rendah. Roh Kudus akan mengalir dalam kehidupan orang yang rendah hati. Roh Kudus akan memenuhi orang yang hidupnya ada tanda kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan Allah menentang orang congkak. Tolong dibaca. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya, Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. orang yang congkak itu ditentang Allah dengan congkak. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului hancur. Jadi kalau mau hancur, tinggi hati saja. Ya. Terus Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. kalau kita rendah hati, Tuhan mengangkat. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Amsal 8 ayat 13. Ini ayat terakhir. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Aku benci kepada kesombongan. Apa yang membuat Lucifer terusir dari sorga, dibuang ke dalam api? Kesombongan. Mau menyamai Allah, bahkan mau menjadi Allah. Ya, semoga Roh Kudus menolong kita untuk hidup tetap rendah hati, hidup bijaksana, teliti hidup kita dengan seksama, hitung hari-hari kita, hari-hari di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Hiduplah bijaksana, hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan persiapkan juga perjamuan kudus. Tapi mari kita lebih dahulu bersyukur dengan satu nyanyian. Di setiapmu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Orang rendah hati akan berkata pada Tuhan, siapa saya Tuhan? Jadi biji matamu, Jadi biji mata, dengan apa jadi kekasih Tuhan. balas Tuhan, selain Puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini? Orang berdosa yang diselamatkan. Jadi biji matamu, Oh, haleluya, haleluya. Apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? siapakah aku ini Tuhan, Jadi biji mata Tuhan. jadi biji Jangan berkata, aku ini siapa? Kamu tahu enggak? Apa yang bisa balas selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan? Puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku dengan betul-betul merendahkan hati kepada Tuhan? Siapa aku Tuhan? Jadi biji mata Tuhan.
matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu yang baik. Siapakah kami? Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan benci orang yang congkak. Tuhan benci orang yang meninggikan diri. Tuhan sedang dengan orang yang rendah hati. Siapa aku ini Tuhan? Karena Yesus contoh dari kerendahan hati. Dia mengosongkan diri dari rupa Allah, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, bahkan disebut budak sekalipun. Taat sampai mati di atas kayu salib, kita diselamatkan. Mari kita akan menikmati perjamuan kudus untuk memperingati Tuhan Yesus, mulai dari matinya sampai kedatangannya yang kedua kali. Persiapkan perjamuan kudus. Masing-masing kita di rumah sudah siap. Mari kita akan menikmati perjamuan kudus. Roti taruh di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Ya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, dikhianati, dijual 30 keping perak. Sebelumnya ia mengambil roti, ia memecah-mecahkan, dia mengucap syukur atasnya. Lalu ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau saudara katakan ya, amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita akan minum anggur. Sediakan semua cawan saudara. Kalau sudah siap, mari kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Jika saudara menjawab ya, mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, siapakah aku ini? Kamu katakan sama Tuhan lewat nyanyian. Jadi biji mata Tuhan, jadi biji matamu.
siapakah aku ini? Siapakah Ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Hidup yang rendah hati adalah hidup yang diberkati Tuhan. Air hanya mengalir ke tempat yang rendah. Roh Kudus hanya dicurahkan bagi orang yang rendah hati dan taat kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian Tuhan, agar hati kami bijaksana. Terima kasih Bapa untuk firman Allah. Kami percaya semua yang mendengar diberkati dan semua belajar untuk meneliti hidup kami masing-masing dengan seksama. Bagaimana cara hidup kami di akhir zaman ini jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Anak muda diberkati, belajar hormat pada orang tua belajar menghormati Tuhan Bapa di sorga. Orang tua akan dihormati anak-anaknya. Terima kasih, kami percaya semua diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan telah mengajar kita untuk jadi orang bijak. Marilah kita jangan jadi orang bodoh, apalagi bebal. Tuhan Yesus akan mempertemukan kita di ibadah yang berikut. Tapi hari ini kita akan selesaikan ibadah. Kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita akan menyanyikan satu lagu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Berdoa bagi mereka yang mendapatkan kemurahan Tuhan, perpanjangan umur tanggal 31 Mei. Itulah Audrey Yosep, cucu perempuan saya ini yang masuk usia 12 tahun. Tanggal 1 itulah Antonius Takapaha, Anton. Tanggal 2 Juni itulah Melan Wowor. Tanggal 3 Juni ini Oma Mar, yang kalau tidak salah usianya mencapai 95. Ini Oma yang paling tua dari jemaat, 95 tahun. Tanggal 4 Juni Loki Tanjung. Semua mereka ini mendapatkan kasih karunia. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita perlu ucapkan syukur. Mari bersama jemaat kita doakan mereka.
Terima kasih Tuhan yang sudah menambahkan usia kepada mereka. Berkatilah Audrey Yosef supaya anak ini dipakai Tuhan, bertumbuh besar, penuh hikmat dari Tuhan dan cerdas menjadi saksi Yesus Kristus di akhir zaman untuk generasinya, generasi muda remaja yang akan dipakai oleh Tuhan. Kami percaya anak ini pun terbilang di dalam rencana Tuhan yang indah ini. Demikian juga Anton, Melan, dan Oma Mar serta Saudara Loki Tanjung. Pakai semua mereka Tuhan. Beri kekuatan kesehatan. Biarlah perpanjangan umur ini merupakan anugerah yang dimanfaatkan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan sehingga mereka tidak sia-siakan kasih karunia-Mu. Berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita akhiri ibadah kita dengan angkat tangan kita dua-dua. Terpujilah Tuhan Bapa kita di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kitalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Pakailah berkat Tuhan itu untuk memuliakan Dia. Dan terimalah berkat di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang berikut.